Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita semua sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ibu Ai Ernawati dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks biografi. Di dalam teks biografi ini terdapat bagian-bagian yang harus kalian pahami. Nah, salah satunya yaitu pengertian dari teks biografi, ciri-ciri teks biografi, jenis-jenis teks biografi, struktur isi dan kaidah kebahasaan teks biografi. Pengertian dari teks biografi merupakan suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, atau sebuah teks yang menceritakan tentang riwayat hidup orang lain, baik itu riwayat tokoh biografi pahlawan ataupun teman kalian, atau misalnya ingin menceritakan biografi orang tua atau orang-orang di sekitar kalian. Nah, biografi ini berasal dari bahasa Yunani yang bios artinya hidup dan grafien artinya tulisan. Ciri-ciri teks biografi: yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta, dan yang kedua, fakta tersebut harus dialami oleh tokoh tersebut yang memecahkan masalah-masalah dari awal sampai dengan ia sukses dan patut kita teladani. Dan yang ketiga, harus memiliki struktur yang jelas. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis biografi. Yang pertama, berdasarkan sisi penulis, yaitu ada autobiografi, suatu riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri atau oleh tersebut, yang akan menceritakan tentang pengalaman pribadinya yang akan di-share kepada teman-temannya, baik itu secara tertulis ataupun secara lisan. Nah, kedua yaitu biografi. Biografi itu sebuah riwayat hidup yang menceritakan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu biografi berdasarkan isinya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu biografi perjalanan hidup yang berisi perjalanan hidup lengkap dari tokoh tersebut yang diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan tersendiri. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitu biografi perjalanan karir yang menjelaskan atau menceritakan tentang karir seorang tersebut dari mulai ia merintis sampai dengan mencapai kesuksesan. Selanjutnya yaitu struktur isi teks biografi. Yang pertama, bagian orientasi. Nah, bagian orientasi ini merupakan tahap pengenalan awal yang berisi gambaran secara umumnya, baik itu menceritakan atau menjelaskan nama lengkap tokoh, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peristiwa dan masalah yang dialami oleh tokoh tersebut, mulai dari peristiwa yang menyenangkan, menyedihkan, mengharukan, membahagiakan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu reorientasi, yaitu menjelaskan tentang bagian penutup yang berisi mengenai pandangan penulis, bisa itu menjadi motivasi bagi si pembaca tersebut. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama ada kata hubung. Kata hubung itu yang berfungsi sebagai penyambung antara satu kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat. Contohnya itu misalnya kata yang, dan, dengan, ataupun, demikian, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Selanjutnya yaitu kata kerja. Nah, kata kerja ini atau bisa kita kenal dengan verba, yaitu menjelaskan tentang sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh tersebut atau berupa tindakan ya. Contohnya memukul, kemudian belajar, mengerjakan, dan lain-lain yang berhubungan dengan aktivitas dari tokoh tersebut. Yang ketiga ada kata ganti atau pronomina yang menggantikan untuk orang. Contohnya ia, dia, dan beliau. Nah, ia ini contohnya menjelaskan tentang sosok dari tokoh tersebut. Contoh kalimatnya, ia merupakan sosok pahlawan panutanku, atau dia merupakan idola bagiku. Beliau merupakan
Beliau merupakan panutan bagi orang lain, atau kalimat yang lainnya, beliau dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1990. Nah, itu contoh dari kata ganti atau pronomina. Dan yang terakhir ada keterangan waktu yang menunjukkan keterangan waktu, tempat, waktu, dan suasana. Misalnya, ia lahir pada tanggal 1995 atau 1992. Nah, itu merupakan keterangan waktu. Misalnya tempatnya ada yang di Jakarta, Tasikmalaya, Bogor, dan lain-lain. Itu yang dinamakan dengan keterangan. Nah, selanjutnya kalian silakan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jika ada yang belum paham, silakan diberikan komentar kalian terhadap soal tersebut. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi nanti pada pembahasan dan materi yang akan kita bahas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.